Adapun sebab Nabi berkata, "Inna likulli nabiyyin hawari wa inna Zubair hawari." Setiap nabi punya penolong, orang spesial, dan orang spesialku penolongku adalah Zubair bin Awwam. Ya, hal ini diucapkan Nabi ketika perang Khandaq dan ini diketahui oleh para sahabat. Nabi pernah memuji Zubair bin Awwam dengan mengatakan, "Wa inna hawari Zubair bin Awwam." Sungguhnya penolongku adalah Zubair bin Awwam. Ketika perang Khandaq, kita tahu kondisi sangat mengerikan ketika itu. Sebagaimana pernah kita sampaikan dalam pengajian sirah, bagaimana 10.000 pasukan datang menyerang kota Madinah, ya. Kemudian pasukan cuma kota Madinah kaum muslimin mungkin 2.000 orang saja, sementara 10.000 menyerang. Dan Nabi ingin tahu khabar dari mereka, ya. Nabi mengatakan, "Man ya'tini bi khabaril qaum." Siapa yang bisa mendatangkan tentang bagaimana kondisi mereka? Nabi tidak tahu ilmu gaib. Nabi harus punya mata-mata, harus punya utusan untuk mengecek kondisi kaum Quraisy. Faqala Zubair, "Ana ya Rasulullah." Saya yang akan berangkat, ya. Sampai disebut dalam riwayat Rasul mengatakan, "Siapa?" Kata Zubair, "Saya ya Rasulullah." Rasul ulang lagi, "Man ya'tini bi khabaril qaum." Siapa yang ingin mendatangkan kabarkan kepada tentang apa yang terjadi pada mereka? Kata Zubair, "Fantadaba Zubair," dia mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Rasulullah 3 kali. "Man ya'tini bi khabaril qaum." Siapa yang bisa mendatangkan kepadaku kabar tentang orang-orang Quraisy? Nah, ini mengerikan, harus masuk ke barisan mereka, lihat kondisi itu pekerjaan berat. Resikonya tinggi. Maka Zubair mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan ketika itu sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli nabiyyin hawari." Sungguhnya setiap nabi memiliki penolong. Wa inna Zubair hawari, dan Zubair bin Awam adalah penolongku atau orang khususku, ya. Dan ini pujian yang diketahui oleh para sahabat yang lain tentang keistimewaan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam mengikuti segala pertempuran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, seluruh peperangan, ya, sampai Fatu Makkah, Zubair bin Awam mengikuti seluruhnya. Sejak dari perang Badar. Perang Badar, ketika perang Badar, tidak ada yang pasukan berkuda kecuali 2 orang yang naik kuda, semuanya tidak ada yang naik kuda, entah naik onta atau berjalan kaki. Yang naik kuda cuma 2 orang, yaitu Al-Miqdad bin Aswad dan juga Zubair bin Awam. Ya, Al-Miqdad, Zubair sebelah kanan menjaga pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Miqdad sebelah kiri, ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW membagi ghanimah, Rasulullah SAW memberikan kepada Zubair 4 saham, ya. Pertama untuk dia, ya. Kemudian 2 saham sebagai penunggang kuda, pasukan berkuda. Kemudian saham dia sebagai dzawil qurba, yaitu kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zubair termasuk dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud dia ketika Rasulullah SAW terluka, kemudian pulang ke kota Madinah. Kemudian ternyata Abu Sufyan bersama pasukannya sudah pergi menuju kota Mekah. Abu Sufyan bersama pasukannya sudah kembali ke kota Mekah. Kemudian mereka berniat untuk al-kar, untuk balik menyerang kembali. Menuju kota Madinah. Padahal mereka sudah pergi. Mereka sudah puas bahwasanya peperangan ketika itu zahirnya kaum muslimin kalah. Sehingga Abu Sufyan sudah bangga dengan mengatakan yaumun biyaumin, yaitu yaumul Uhud biyaumi Badr. Hari ini sebagai membalas kekalahan kami ketika dalam perang Badar. Wal harbu sijal, dan namanya peperangan demikian, sekali kalah sekali menang. Sehingga mereka kemudian pergi. Ketika mereka pergi ternyata ada kabar mereka akan balik menyerang kota Madinah. Ketika itu Nabi dan para sahabat dalam kondisi terluka. Akhirnya Nabi dan para sahabat ketika mendengar mereka balik, Nabi dan para sahabat tidak ada, mereka berjalan menuju ke Hamra'ul Asad. Ya, kira-kira berapa kilo, mungkin 20 kilo dari kota Madinah untuk menanti kedatangan Abu Sufyan dan teman-temannya. Berangkatlah mereka. Di antara orang-orang yang berangkat untuk menunggu kedatangan Abu Sufyan dengan pasukannya adalah Zubair bin Awam dan Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana diriwayatkan dari Urwah Ibnu Zubair dari Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menjelaskan firman Allah, "Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh." Dan orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya setelah mereka ditimpa dengan luka, ya, mereka dalam kondisi sulit, terluka. Itu dalam perang Hamra'ul Asad. Qalat li Urwah, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Urwah, "Ya bna ukhti, wahai saudariku, kana abawaka minhum." Sungguhnya 2 bapakmu termasuk dari orang-orang yang menyambut panggilan Allah dan Rasulnya. Zubair dan Abu Bakar. Karena Urwah bin Zubair adalah keturunan Zubair bin Awam dan keturunan Abu Bakar, ya. Dari ibunya Asma putrinya Abu Bakar, dari bapaknya
Zubair. Maka Aisyah mengatakan, dua bapakmu atau dua kakekmu atau dua bapakmu dulu termasuk dari orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini di antara keistimewaan Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, ya. Dan beliau mengikuti seluruh peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya. Kemudian juga dalam Fatu Makkah, bahkan Rasulullah SAW memberikan bendera peperangan kepada Zubair bin Awam ketika dalam Fatu Makkah. Taib, Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu terkenal pemberani, ya. Oleh karena dalam perang Yarmuk, termasuk orang yang paling hebat dalam bertempur adalah Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam perang Yarmuk ketika melawan Romawi, ya. Ketika dalam perang Yarmuk, sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi Zubair. Mereka ingin, "Ayo Zubair, semangat biar kita juga semangat." Ya, maka mereka berkata kepada Zubair bin Awam, "Ala tahmil fa nahmil ma'ak?" Tidakkah kau maju maka kami akan maju? Ala tashudda fa nashudda ma'ak? Tidakkah kau maju sehingga kami pun kencang bersama engkau? Akhirnya mereka ayo. Zubair maju ke depan menembus ke barisan. Ketika Zubair maju, mereka tidak jadi maju, dia sendirian. Dia sendirian, kemudian dia maju. Kemudian terluka, dia balik. Ternyata dia sendirian. Dia tidak marah-marah, ya. Dia bilang, "Gimana kalian? Saya dibiarin sendiri." Kemudian mereka bilang, "Ayo semangat Zubair." Zubair berangkat kedua kali. Kemudian dia balik lagi. Ternyata ketika dia berangkat kedua kali, para sahabat juga atau teman-temannya tidak ikut, dia sendirian. Dan dia orangnya halim, dia tidak marah. Ya sudah, dia berangkat sendiri, kemudian sampai terluka di pundaknya dua. Ya, ada 3 luka di pundaknya, 1 dalam perang Badar, yang kedua ketika perang Yarmuk, gara-gara dia maju sendiri tadi. Sampai kalau tidak salah Urwah ibnu Zubair berkata, "Aku masukkan jariku di bekas lukanya hantaman pedang yang ada bekas di tubuh Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu." Jadi menunjukkan beliau orangnya tenang, ya. Tidak tidak marah-marah pada sahabat-sahabatnya tersebut. Adapun kalau bicara tentang zuhud, maka beliau sangat zuhud, dan beliau sangat tawadhu, ya. Kemudian di antaranya beliau adalah orang yang suka menyembunyikan ibadahnya. Beliau tidak pernah cerita tentang ibadahnya, kecuali yang masyhur dari beliau adalah sedekah beliau, ya. Karena beliau terkenal rajin sedekah, sangat suka bersedekah, sehingga nampak, pasti ketahuan. Adapun ibadah yang lain dia tidak pernah cerita, tidak pernah cerita salat malamnya, tidak pernah cerita jihadnya, orangnya tidak pernah cerita tentang ibadahnya sendiri. Tapi orang kenal dia siapa Zubair bin Awam, ya. Dia tidak pernah menggembar-gemborkan ibadah yang dia lakukan.